siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Aduh, ini badanku lemes ini kenapa? Tuh, 2, 3. Ada apa Kak Rika? Badanku lemes loh. Kenapa? Lemes banget. Aduh, padahal kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Terus gimana dong? Ayo kalau gitu kita mau olahraga dulu ya Kak. Senam ya. Tapi sebelumnya kita sapa adik-adik yang di rumah. Oh iya. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya Dalam keadaan apa kan? luar biasa. Nah, Kak Arma dan Kak Rika mau bersenam, berolahraga sambil memuji nama Tuhan. Tetapi hari ini kita tidak berdua, tetapi bertiga. Sama siapa ya? Sama siapa? Yuk Kak, Siapa kita tahu? panggil teman kita ya Kak ya. Dia siapa itu? 1, 2, 3. Amel. Oh iya, halo Kak Rika. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan sambil senam agar tubuh kita sehat Dan kuat. dan kuat memuji nama Tuhan. Adik-adik yang di rumah, ayo di sini. Yaudah Kak, Amel akan pergi dulu mau lanjutin video dari online. Oh gitu ya, wes, nggak apa-apa. Terima kasih ya Amel. Dadah, sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, adik-adik semuanya, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo dilipat. Kita sama-sama memuji Tuhan ya. Dan mata ditutup.
ya. Mari adik-adik, tangannya semuanya dilipat ya, matanya ditutup. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada, kami boleh mengikuti sekolah minggu ini. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus saja. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan dengan seksama. Kiranya firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur, sehingga kami dapat melakukan firman itu dan kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, kita mulai lagi ibadah sekolah minggu online. Berjumpa kembali dengan Kak Roni. Kita buka firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-8. Yakobus 2 ayat yang ke-8. Sudah dapat? Sudah bawa Alkitab semua? Kita baca bersama-sama. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tema kita pada hari ini yaitu tentang baik hati. Karena ini pernah sampaikan pada waktu yang lalu, yaitu bagaimana cara berdoa, yaitu doa dengan Bapa kami, cara beribadah, dan yang ketiga ini cara anak Tuhan mempunyai baik hati yang bagaimana. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita menolong teman, kalau kita mengasihi orang lain, itu bukan untuk orang lain adik-adik, tetapi untuk adik-adik sendiri. Saat kita menolong teman, maka Tuhan pun akan menolong diri kita sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, maka bisa dikatakan kamu berbuat baik. Lanjut. Ada 3 hal yang akan kita miliki kalau kita mempunyai hati yang baik. Mau jadi hati yang baik adik-adik? Amin? Mau? Kita buka Yakobus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, adik-adik dengan Kak Roni ini beriman di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa saja, bukan sekedar beribadah saja. Di situ dikatakan hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan apa? Memandang muka. Jadi kalau kita beriman di dalam Yesus Kristus, kita juga harus mengamalkan, melakukan, mempraktekkan kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama adalah mempunyai pikiran yang baik. Mempunyai pikiran yang baik itu yang bagaimana Kak Roni? Yang tidak memandang muka, tidak membeda-bedakan teman kaya dan teman yang miskin. Siapapun orangnya, entah itu kaya, entah itu miskin, entah itu pinter, entah itu bodoh, entah itu ganteng, entah itu cantik, ya. Di sini dikatakan, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas, ya, kalau punya konco sugih, ya, dan pakaian indah, pakaiannya api, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, ya. Kalau lihat ada orang kaya, ya, mungkin adik-adik memandang muka, oh iya sugih, maka kita respon kita baik. Bagaimana kalau teman itu miskin? Kalau teman itu nggak punya, apakah respon kita juga baik? Ya, tapi di sini dikatakan, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Ya, kalau ada orang kaya datang, kita bisa berbuat baik. Ya, mari silakan, kasih makan, kasih minum, ya, berjabat tangan, ya. Bagaimana kabarmu, baik kah? Tapi kalau yang miskin, apa yang dikatakan di sini?
Sedangkan orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku, ya. Menghina. Kalau kadang kita sama dengan orang kaya kita memuja, daripada sama orang miskin kita menghina, tidak boleh adik-adik. Ya, adik-adik kita harus mempunyai hati yang baik. Yang pertama apa? Pikiran yang baik. Pikiran yang baik itu bagaimana? Tidak membeda-bedakan orang. Mau adik-adik belajar tidak membedakan teman kaya atau miskin, ya. Ketemu orang ayu responnya bagus, ya. Ketemu cewek jelek responnya lain, orang kaya lain. Enggak, dia harus sama, ya. Dan di sini dikatakan, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu, ya? Semua teman itu sama, ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita mempunyai pemikiran yang baik dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Jadi yang paling pertama adalah adik-adik harus mempunyai pemikiran yang baik, bukan yang jahat. Kita harus menghormati semua teman, menghargai semua teman. Yang kedua, Yakobus 2 ayat yang kelima. Yakobus 2 ayat yang kelima. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Nah, ya. Siapa yang di sini punya teman, punya saudara, sudah dianggap seperti saudara, mungkin dengan adik, dengan kakak, ya, berkelahi, nggak cocok. Males aku nggak ada kakakku, males aku kalau ada adikku, ruwet, ya, nakal, ya. Di sini dikatakan saudara-saudara yang kukasihi. Yang kedua adalah mempunyai hati yang penuh kasih, ya, bukan kebencian, tapi kasih, mengasihi teman, mengasihi saudara, mengasihi orang tua, mengasihi guru-guru, mengasihi orang lain. Mengasihi itu apa? Memberi. Arti kata mengasihi adalah memberi, ya. Kak Roni mengasihi adik-adik pada hari ini, yaitu Kak Roni memberi nasihat, memberikan firman Tuhan, ya, memberikan suri tauladan, contoh kepada adik-adik lewat kebenaran firman Tuhan. Kak, saya sudah mengasihi, saya sudah menghormati, tapi orang itu bencek. No, Kak, ada nggak punya teman menyebalkan? Ada, bukan hanya ada, tapi banyak sekali. Kita sudah mengasihi, kita sudah berbuat baik, tapi masih dibenci, disalahartikan, disalah mengerti. Apa yang harus kita lakukan, Kak? Mengasihi itu mengasihi teman dan juga mengasihi musuh. Firman Tuhan dikatakan, kalau ditempelin pipi kirimu, serahkan pipi kananmu. Kalau pipi kananmu ditempelin, Kak, tangan yang turun tangan, bukan, ya. Berarti kalau tempelin pipi kiri, serahkan pipi kanan. Kalau pipi kanan kita serahkan, tempelin juga, serahkan pipinya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita harus mengasihi, bukan membenci. Jadi di situ katakan, lanjut, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman? Mungkin adik-adik hari ini miskin harta, tapi kalau ini mau sampaikan, kita miskin harta, tetapi kita mau kaya iman, kaya hati yang mengasihi. Apa yang terjadi? Seringkali kita disindir dan lain sebagainya. Saya ini kurang pintar, Kak, saya ini jelek, saya ini kumelah, miskin bagi dunia ini. Tapi Tuhan pilih adik-adik pada hari ini, ya. Tuhan pilih adik-adik pada hari ini. Jadi dikatakan miskin oleh dunia ini untuk apa? Menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada janji Tuhan, ya, ada janji Tuhan yang diberikan kepada kita kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi sesama, mengasihi teman, sekalipun musuh, yang miskin harta tapi kaya hati. Yang ketiga, Yakobus 2 ayat yang ke-13. Yakobus 2 ayat yang ke-13.
sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ya. Jadi yang ketiga adalah mempunyai hati yang berbelas kasihan. Orang berbelas kasihan itu yang bagaimana, Kak? Orang yang berbelas kasihan itu orang yang tidak tegaan, saknoan, ya. Orang yang suka mengalah. Adik-adik suka mengalah enggak? Kebanyakan adik-adik merasa diri paling benar, orang tua yang paling salah, teman yang paling salah, ya. Saya yang benar, karena dulu pernah jadi kecil. Sampai hari ini Kak Roni ingat-ingat. Guru les Kak Roni waktu itu mengatakan, kamu itu pintar Roni, tapi takabur. Kenapa? Sok pintar, sok ngerti, sok paling benar. Kalau kita merasa diri paling benar, orang lain teman salah. Enggak, tapi kita mau belajar untuk mempunyai hati yang berbelas kasihan. Kalau kita mempunyai hati yang berbelas kasihan, apa yang terjadi? Di sini katakan penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Orang akan, kalau kita tidak punya belas kasihan sama orang, maka Tuhan pun tidak akan berbelas kasihan kepada kita. Mau berbelas kasihan? Mau punya hati yang berbelas kasihan? Amin? Mau? Yang tidak tegaan, saknoan, ya. Ada istilah mengatakan mengalah itu kalah. Tidak, ya. Mengalah itu adalah untuk menang. Mengalah itu bukan kalah. Mengalah itu untuk menang. Di sini dikatakan, tetapi belas kasihan akan menang atas apa? Nah, saya ini sudah mempunyai pemikiran yang baik. Saya sudah tidak membeda-bedakan teman. Ya. Saya menghargai, menghormati semua teman. Yang kedua, Kak, saya sudah mempunyai hati yang penuh kasih, Kak. Saya sudah mengasihi musuh, saya sudah mengasihi teman, mengasihi semua orang, ya. Yang ketiga, saya punya hati yang belas kasihan, Kak. Ya. Tapi masih disalah mengertikan bagaimana kita jadi orang baik. Apakah kita mau tetap menjadi orang baik? Karena di alam ya, orang baik selalu dimanfaatkan, orang baik selalu dipuja, orang baik selalu dicari kesalahannya. Orang baik, dimanapun orang baik, dicari kelemahannya yang paling jelek. Padahal kebaikannya itu 90%, kejelekannya 10%, tapi dicari 10%-nya buruknya. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap berbuat baik, mempunyai hati yang baik, atau jadi orang jahat? Karena ini pernah berkelakar, ya jadi orang jahat. Kenapa? Kalau jadi orang jahat, selesai. Oh, memang orang, ya. Tapi kalau jadi orang baik bagaimana? Di sini dikatakan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Jadikan Tuhan sebagai hakim kepada kita, maka Tuhan akan menjadi pembela kita. Mau adik-adik pada hari ini kita mau menjadi anak yang baik hati. Amin. Saya percaya Tuhan akan menjadi hakim dan Tuhan akan menjadi pembela kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. 1, 2, 3. Kak Rifka, aku sudah kuat nih. Aku bisa melakukan semua. Karena pertolongan Tuhan sekarang saya sudah kuat dan Betul. sehat nih. Kak Rifka juga sudah kuat kan? Iya, ini dia ini. Nah, ini tapi ini kan bukan untuk olahraga. Kita juga kan? Iya, tapi kan itu bukan untuk Kak Rifka. Ya kan adik-adik ya? Nah, ini untuk adik-adik di rumah. Iya. Nah, gimana cara mendapatkan ini, Kak? Mau dong, adik-adik sudah menunggu. Oh, sudah menunggu ya. Sudah dong, adik-adik kan hebat-hebat. Iya. Pinter-pinter ya. Tentang apa ya kira-kira? Tentang apa? Kok masih separuh? Tangan Kak Rifka dong. Tentang apa adik-adik? Tentang kasih. Kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada Semuanya, Semuanya. teman-teman, Iya. saudara semuanya. Amin. 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 Ya, sekarang dengan
dengarkan tantangannya. Kalau mau hadiah ini ya. Untuk kelas Sakius, Biarkan tuh adik-adik. Kelas Sakius, kelas Sakius Sakius. menyanyi di kepak-kepakkan sayapnya pakai gerakan ya di video. Terus Mas Daud Nyanyi apa ya tadi Kak ya? Dino. Masih inget gak nyanyi apa? Ku berikan semua yang berharga. Aduh, suaranya Kak Rika merdu sekali adik-adik ya. Dan Nanti suara adik-adik saya ya. dan suara adik-adik di rumah juga pasti lebih bagus daripada Kak Rika. Amin, untuk memuji Tuhan. Iya, betul. Untuk yang kelas besar, kelas Yehuda, apa ya Kak ya? Udah itu merangkum, meringkas kembali cerita yang sudah diceritakan ya. Ada ayatnya, temanya apa, ditulis lengkap loh ya. Jangan lupa agar mendapatkan hadiah. Ditulis dan dihias ya adik-adik Oh ya. iya, diwarna ya. Diwarnai boleh, digambari boleh, pokoknya buat yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan jangan lupa, terakhir kapan ya Kak? Jumat aja. Oh mundur, oh, bagus tuh, mundur ya Dek ya. Sudah banyak tugas, kasihan dia. Nah, Kak Arma dan Kak Rika berharap kalau sudah diberi jarak waktu mundur, adik-adik semuanya mengerjakan ya. Dan jangan lupa hari Jumat dikirim di nomor di bawah ini ya. Boleh di nomornya Kak Arma, boleh juga di Kak Rika. Oke. Nah, ingat ya, kalau ingin hadiah tidak boleh malas. Ya, anak Tuhan tidak malas Kak. Kalau malas itu Tuhan Yesus bisa marah. Iya kan? Kalau begitu adik-adik semua, sekarang ibadah sekolah minggu kita akhiri. Kita akan berjumpa lagi minggu depan. Semuanya bangkit berdiri lagi. Kita mau berdoa. Kita tutup mata. Ayo Kak, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam firman Tuhan yang sudah kami terima bersama-sama, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan dadah.